Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas Andi ya, kemarin Iya, yang sudah menelpon kemarin. iya yang nelpon kemarin ya. Oke, Mas Andi. Nah, selamat datang di tempat saya ini dan saya senang sekali Mas Andi bisa datang ke tempat ini. Dan sejauh ini bagaimana kabarnya, Mas Andi? Kalau soal kabar saya, sejujurnya saya sedang tidak baik-baik saja. Saya merasa tertekan. Belakangan ini saya merasa tertekan. Saya memahami itu. Dan saya berterima kasih karena Anda sudah mau berbagi masalah Anda atau kisah Anda ke saya. Dan kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Mas Andi bisa sejauh ini mengalami rasa tertekan seperti itu? Kalau pengalaman selama ini, saya merasa kesulitan untuk mengatur waktu antara kuliah dan juga kerja part-time atau paruh waktu. Saya juga kadang merasa bahwa saya tidak mempunyai waktu untuk sendiri, waktu untuk ya katakan bersantai sendiri begitu. Berarti kalau saya melihat Anda ini seperti mengalami kekurangan ya waktu pribadi. Anda tidak bisa membagi waktu kerja part-time Anda dan juga tuntutan kuliah yang begitu besar ya. Ya benar, benar Pak. Saya Hmm, merasa itu bahwa saya sulit mengatur eh, waktu dalam mengerjakan tugas-tugas kampus dan juga mengerjakan atau mengikuti kerja part time itu. Saya hmm. juga merasa bahwa saya mempunyai tidak banyak waktu untuk itu, untuk antara kerja tugas dan juga antara untuk kerja part time. Saya melihat Anda sangat terbebani ya Ya, ya betul. dengan dua masalah ini. Saya sangat merasa stres. Kadang saya juga merasa sulit tidur, susah tidur malam hari. Dan juga eh, saya sulit tidur itu karena memikirkan banyak hal. Ya, Seperti itu. Jadi saya melihat di sini Anda tidak hanya terbebani secara fisik saja ya, tapi Anda juga mengalami kelelahan dan juga di sini ada apa ya gangguan setidaknya merasa gangguan mental ya seperti itu karena tidak bisa membagi dua hal itu dan kemudian Anda menjadi stres. iya, benar Pak. Saya kadang merasa stres dan juga kadang merasakan ini kesulitan untuk tidur karena saya beban memikirkan banyak hal. Hmm, jadi seperti itu ya. Ya, Jadi saya melihat di sini saudara tidak hanya terbebani secara fisik tapi mengalami gangguan ya secara mental karena Anda tidak bisa membagi dua hal itu dalam uh, posisi yang sangat baik. Memang itu sangat sulit untuk dihadapi dengan kapasitas uh, Mas Andi yang sangat ya sangat susah untuk menghadapi masalah ini. benar sekali Pak. Seperti itu ya. Iya, benar-benar. Saya juga merasa bahwa pikiran saya itu tidak pernah berhenti untuk bekerja atau memikirkan sesuatu. Hmm, benar baik baik. Lalu kalau sebelumnya uh, apakah Anda pernah merasa seperti ada hal-hal yang menghibur Anda atau membuat Anda pernah mengalami rasa seperti sebelum ini, sebelum Anda mengalami stres seperti ini, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat Anda itu menjadi senang atau membuat situasi hidup harian Anda itu merasa menyenangkan? Apakah ada hal-hal seperti itu atau bagaimana? Sejujurnya saya pernah mengalami hal seperti itu. Apalagi ketika saya mendengarkan musik-musik favorit ataupun Musik. berjalan-jalan di tempat wisata, di Hmm. taman, begitu. Berarti Anda mempunyai hobi untuk mendengarkan musik dan juga berjalan-jalan ya, seperti itu. Kapan terakhir kali Anda mengalami dua peristiwa itu? Pernah mendengarkan musik secara rutin atau secara masif itu? Kapan dan juga kapan terakhir kali Anda berjalan sendirian untuk menikmati hari seperti itu? Ya kalau
soal jalan-jalan itu sekitar ya kalau saya tidak salah itu ya sekitar 1 tahunan sih. 1 tahunan saya tidak punya waktu untuk ini berjalan-jalan atau rekreasi. Hmm. Kalau mendengarkan musik itu sekitar ya memang tidak sering dan juga ya tidak sering. Kadang 1 minggu, 2 minggu begitu. Karena saya merasa bahwa saya sekarang sudah tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan dua hal itu. Hmm. Berarti kalau saya melihat di sini, Anda selain terbebani secara fisik, yaitu mengenai pekerjaan-pekerjaan Anda, dan juga mengalami beban secara mental, Anda juga merasa bahwa Anda kehilangan waktu untuk berjalan-jalan dan juga mendengarkan musik, di mana itu merupakan hal yang sebenarnya menyenangkan Anda ya. Ya betul, ya benar sekali Pak. Seperti, Ya. aduh, jadi seperti ini. Saya sangat memuji saudara Andi karena walaupun berada di situasi seperti itu, Anda masih tetap bertahan dengan situasi ini, walaupun sebenarnya mengalami stres dan juga secara fisik dan juga secara mental. Nah, sekarang mari sebenarnya kita di tahap seperti ini, mari kita melihat jauh ke depan. Apa yang sesuatu yang bisa menyenangkan Anda ke depannya. Mungkin kalau saya melihat di sini, saudara Andi harus sedikit meluangkan waktu di mana setiap hari ketika Anda bekerja atau hal-hal yang menyibukkan Anda setiap hari itu Anda meluangkan waktu 10 menit saja. 10 menit setiap hari Ya, ya. dibuat secara konstan dan itu akan membantu saudara Andi untuk bertahan dalam situasi apa saja dan membuat Anda rileks. Seperti itu. Ya Pak, saya rasa itu usulan yang sangat bagus juga. Karena saya rasa bahwa latar belakang atau alasan mengapa saya stres, beban itu karena saya tidak bisa mengatur waktu. Mm-mm. Dan solusi yang ditawarkan Bapak saya rasa sangat bagus untuk saya untuk ya 10 menit itu saya rasa pas untuk atau tepat untuk mengatur ya katakan ya setidaknya saya bisa mempunyai waktu untuk rileks lah Mm. dari pekerjaan kuliah yang menumpuk dan juga dari kerja part time yang Ya, yang merasa saya yang membuat saya beban. ya, benar sekali. Saya maksudnya seperti itu. Oh ya. Tetapi Pak, saya bingung Mm. kapan saya memulai usulan yang ditawarkan Bapak tadi. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Nah, saudara Andi, kita tidak perlu menunggu lama ya. Tidak usah menunggu lama-lama sampai kapan kita harus mulai ini. Coba saudara Andi mulai esok. Esok aja itu sepertinya bisa. Yang penting setelah itu Anda melakukannya dengan konstan. Setiap hari 10 menit, 10 menit, 10 menit. Dan itu yakin saja Anda akan mengalami perubahan. Karena 10 menit itu sangat berarti untuk diri Anda sendiri. Anda meluangkan waktu untuk benar-benar berada pada diri Anda sendiri dan menyisihkan waktu itu untuk ya terbebas dari kerja saudara dan juga kuliah saudara. Itu mungkin sangat membantu ya. Baik Pak, terima kasih dan saya akan mencobanya untuk ini untuk mengatur waktu untuk ya besok untuk semacam masa percobaan lah. Jika saya berhasil berarti saya akan melakukan ini secara konstan Ya, dan juga walaupun misalnya besok tidak berhasil ya tidak apa-apa saya akan mencoba hari esok pokoknya hari esok mencoba ya. terus. Saya berharap seperti itu. Baik ya, Ya saudara Andi. baik Pak, terima kasih untuk semua bimbingan dan juga tuntunannya dan Ya, juga ya, saran. nanti saya menunggu perubahannya 1 minggu ke depan. Anda melakukan itu dan kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan dan di jam yang sama nanti kita bertemu lagi bagaimana progresnya. Bagaimana? Ya baik Pak, nanti saya Oke. akan ini mencoba untuk melakukan itu dan juga 1 minggu setelah ini saya akan datang kembali.